Izin dan mohon Polda Metro Jaya segera menangkap, memenjarakan ya Roy Panci CS agar mereka tidak menebar fitnah lagi. Segera dan ya, rakyat menunggu. Kan biasanya kalau ada penetapan tersangka begitu kan ada surat pemanggilan, terus mangkir, dipanggil. Nah, ada drama-drama penjemputan paksa. Itu yang saya tunggu. Biasanya kan jam-jam 3 pagi tuh ditarik paksa ya. Ini nggak ada ya? Apa seminggu ke depan ini bakal diangkut apa bagaimana? Dikembangkan lagi bakatmu ning jero. Rumah baru ya, Sor. Wes ngono kuwi lho, Sor. Kayak dokter Tipa kok wis lengkap, paket lengkap ning ngono ya. Ana ahli kabeh ning ngono ya. Awakmu lara kok ya ana sing rumah dokter Tipa. Ngono kuwi, Sor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang siapa? Tentang netizen ya, yang banyak mendesak ya pihak kepolisian agar si Dewa Panci segera ditangkap dan dipenjara. Ya, walaupun seorang tersangka tidak mesti ditahan teman-teman ya, tidak mesti dilakukan penahanan, tetapi jika memenuhi beberapa unsur ya, misalnya nih, ya kan, patut diduga akan menghilangkan barang bukti, kemudian patut diduga akan mengulangi perbuatannya lagi, atau patut diduga akan melarikan diri, ya itu layak untuk dilakukan penahanan dan seharusnya dilakukan penahanan karena sudah jelas-jelas si Dewa Panci ini berpotensi atau patut diduga mengulangi perbuatannya lagi, karena sampai saat ini yang bersangkutan masih belum berhenti kuar-kuar ya, masih mencaci maki, memfitnah Jokowi di sana sini, maka itu harus segera dilakukan penahanan ya, menurut saya seperti itu. Nah, itulah yang kini didesak oleh banyak netizen ya, untuk apa ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak dilakukan penahanan ya kan? Ya, akhirnya apa ya, si Panci dan kawan-kawan akan tetap bebas membacot, ngalor ngidul, mencaci, memaki, menghina, memfitnah sana sini. Termasuk memfitnah Jokowi, memfitnah Gibran, ya kan, memfitnah Termul. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kenapa Panci tidak ditahan? Makanya kemarin saya tidak begitu antusias saat penetapan Panci CS sebagai tersangka. Sesuai prediksi, nggak ditahan. Ya, ada nggak itu surat pemanggilan? Nah, saya belum tahu juga tuh. Kan biasanya kalau ada penetapan tersangka begitu kan ada surat pemanggilan, terus mangkir, dipanggil. Nah, ada drama-drama penjemputan paksa. Itu yang saya tunggu. Biasanya kan jam-jam 3 pagi tuh ditarik paksa ya. Ini nggak ada ya? Apa seminggu ke depan ini bakal diangkut apa bagaimana? Atau hanya tersangka saja nggak diangkut? Atau bagaimana nih? Hah? Aneh ya? Apakah orang besar ini masih besar juga pengaruhnya? Ya, kalau menurut saya sih tidak ya. Dengan ditetapkannya si Dewa Panci dan kawan-kawan sebagai tersangka, ini mengindikasikan orang besar yang dimaksud oleh Jokowi itu saat ini sudah tidak besar lagi. Tetap besar bang, apanya? Badannya. Ya, saya berharap ya untuk si Dewa Panci dan kawan-kawan ini segera dilakukan penahanan. Karena walaupun mungkin mereka tidak berpotensi menghilangkan barang bukti ya, tapi mereka berpotensi melarikan diri, itu pertama. Dan yang kedua adalah mengulangi perbuatannya ya. Lanjut. Izin dan mohon Polda Metro Jaya segera menangkap, memenjarakan ya Roy Panci CS agar mereka tidak menebar fitnah lagi. Segera dan ya, rakyat menunggu. Nah, mantap ya.
Rakyat menunggu, ya ini menunggu juga ini respon banyak netizen, jangan cuma hanya 2, 3, 4, 5, kalau perlu 10, 100, 1000 mendesak pihak kepolisian untuk melakukan penahanan terhadap Dewa Panci dan kawan-kawannya karena berpotensi mengulangi perbuatannya lagi dan melarikan diri ya. Iya, kalau dibiarin lolos gitu ya kesana kemari masih mencaci maki Jokowi ya, menggiring opini aja, itu sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Lanjut. Roy Suryo dan kawan-kawan banjir dukungan usai ditetapkan tersangka. Ya tuh didukung, nanti kan yang menentukan di pengadilan. Barang itu, barbuk, ijazah itu nanti di pengadilan kan ditunjukin, harus diperlihatkan. Sedangkan mereka ini nih yang meneliti itu kan udah punya data segala macamnya. Tapi ya kita tunggu aja nanti di pengadilan sidangnya kayak gimana. Betul, saya sependapat dengan Anda bahwa Dewa Panci dan kawan-kawan ini banjir dukungan gitu loh. Cuma dukungannya itu ucapan selamat. Iya, itu fakta teman-teman ya. Kita melihat bareng-bareng beberapa foto karangan bunga yang ucapan selamat kepada si Dewa Panci yang saat ini mendapatkan status baru ya kan, dan lain-lain. Jadi jangan terlalu bangga lah ketika Dewa Panci ini katanya banjir dukungan ya. Iya, banjir dukungan berupa karangan bunga, tapi isinya itu ucapan selamat. Lanjut. Piye? Aku ndelok berita kok Roy Suryo dan kawan-kawan kayak dadi tersangka kayak jan mendo lho ya to. Wis ora iso kowar-kowar ngurusi ijazah meneh to. Iki kancane jenenge Suryo padha ae. Piye Sur? Roy Suryo dadi tersangka kae lho. Melayu ki ning Korea malah bocah. Jan ora iso dadi ngurusi Panci meneh to Sur kowe iki Sur. Repot delok maneh. Nek ketahan ngono kuwi kok ya dadi harus di Sur kowe iki ya. Dikembangkan lagi bakatmu ning jero rumah baru ya Sur. Wis ngono kuwi lho Sur. Kayak dokter Tipa kok wis lengkap, paket lengkap ning ngono kuwi. Ana ahli kabeh ning ngono ya. Awakmu lara kok ya ana sing rumah dokter Tipa. Ngono kuwi Sur. Wis ngono sik Sur. Ya, aku tak ngetokno lakon dolan iki lho, dolan. Wah, apik lur. Apa? Ayo dolan-dolan sik Sur. Ya, kene ben ora putek ngurusi. Alhamdulillah Sur. Ya, syukuri ngono kuwi engko dikek mangan gratis kowe Sur. Dadi tersangka delok meneh di penjara. Aduh, jan angel-angel mendo Sur. Iya. Sur ya, itu syukurin ya. Karena nanti pasti akan mendapatkan MBG gratis. Jadi walaupun kalian ini bukan pelajar lagi, bukan kategori anak-anak, tetapi kalian tetap berhak mendapatkan MBG ya. Makan bergizi gratis dari pemerintah ya, melalui lapas, lembaga pemasyarakatan, melalui rutan rumah tahanan. Aduh, mantap MBG gratis. Lanjut. Kalau ada seseorang yang memiliki dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi, karena selaku ahli yang ditunjuk untuk juga dalam kasus ijazah yang kemudian digugat. Seperti biasa, sedikit-sedikit teriak kriminalisasi. Sepertinya Bung Roy Suryo ini perlu mempelajari definisi dari kata kriminalisasi. Yang mana kita semua tahu tindakan kriminalisasi itu adalah tindakan mempidanakan seseorang yang ketika mereka melakukan hal yang sebelumnya legal tapi tiba-tiba menjadi ilegal karena suatu kepentingan. Padahal tidak itu yang terjadi. Jadi sederhananya kriminalisasi itu adalah mempidanakan seseorang tanpa dasar yang jelas. Seperti itu ya kawan-kawan. Tidak ada yang melarang seseorang untuk melakukan penelitian. Ya, pada saat ini status Roy CS sudah naik ke tersangka, yang artinya sudah naik ke tahap penyidikan. Dan berdasarkan hasil dari gelar perkara yang dilakukan oleh
tim dari Polda Metro yang mana menjelaskan adanya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Roy CS. Dan saya kira ini pasalnya berlapis ya kawan-kawan. Pasalnya berlapis karena juga masuk penghinaan, ujaran kebencian, dan juga ada masuk pasal manipulasi data. Nah, yang harus kita ketahui di sini ya kawan-kawan, sesungguhnya akar dari masalah kasus ini bukanlah ijazah dari Pak Joko Widodo. Namun, dari cara Roy CS ini meneliti ijazah tersebut dan tingkah lakunya yang sudah memang ada diatur oleh hukum positif. Yang pertama, Roy CS selalu menghina Pak Joko Widodo, mulai dari We Walk the Talk, mulai dari perwayangan, dan sampai bagaimana caranya seseorang yang sedang meneliti ijazah tiba-tiba pergi ke kuburan orang tuanya Pak Joko Widodo, dan setibanya di kuburan pun mereka pun juga kembali mengolok-olok Pak Joko Widodo dan beserta keluarganya, kan seperti itu. Bukankah kemudian ini langkah yang sangat baik ketika status mereka menjadi tersangka? Toh Pak Jokowi pernah menjanjikan Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah aslinya ketika persidangan. Jadi mari kita doakan agar persidangannya segera dilakukan dan lancar, agar semua rakyat Indonesia bisa melihat ijazah Pak Joko Widodo. Kendati pun sudah di tahap tersangka, teman-teman juga harus menghargai prinsip dari hukum ya. Di dalam hukum itu ada yang namanya presumption of innocence, yang mana ada azas praduga tidak bersalah. Jadi mari kita stay tune, kita sama-sama mencari keadilan, kita tetap memperhatikan jalannya kasus ini. Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang menjadi akar masalah bukanlah ijazahnya, tapi perilaku mereka yang mereka lakukan ketika meneliti ijazah ini. Dan tidak ada larangan di negara ini untuk melakukan penelitian. Namun terlepas dari itu memang tetap diperlukan itikat baik dari peneliti. Nah, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Ririn ya, sangat menambah khasanah penjelasannya bahwa kriminalisasi itu tidak seperti yang sering disampaikan orang di Indonesia ya, termasuk yang disampaikan oleh si Dewa Panci gitu loh. Kriminalisasi itu adalah perbuatan yang semula itu tidak melanggar hukum, tiba-tiba dijerat dengan hukum ya demi kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi sesuatu yang bukan perbuatan kriminal dikriminalkan, itulah yang namanya kriminalisasi. Karena sasi itu mengandung tadi tuh, mengandung apa namanya ya, menyamakan gitulah. Jadi menyamakan perbuatan yang tidak kriminal dengan perbuatan kriminal. Itulah yang disebut kriminalisasi. Tapi terkait yang dilakukan oleh si maling panci ya, menurut saya nggak ada unsur kriminalisasi. Karena semua yang dilakukan, semua yang dituduhkan, ya, semua yang didalilkan ya kepada si maling panci, ini semua dilakukan oleh oleh si Dewa Panci gitu loh. Jadi kriminalisasinya di sebelah mana? Lanjut. Yang kamera Waduh. Ibu Diana bongkar. Ternyata Ibu saya Diana lihat ya, di kayaknya daftar iya Ibu taris Diana barang ini. yang belum dikembalikan itu ada salah satu ada kamera. Harganya berapa itu? Di situ harganya 80 juta. 80? Agen. Apa satu biji? Oh yang enggak lah, kamera lebih mahal dari itu. Kementerian Pemuda dan Olahraga kembali menyurati mantan Menpora Roy Suryo terkait barang inventaris negara yang belum dikembalikan. Ada 3.226 unit barang yang belum dikembalikan Roy Suryo setelah lepas dari jabatan Menpora. Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewabroto tertanggal 1 Mei 2018 tersebut ditujukan untuk mantan Menpora Roy Suryo. Dalam surat dijelaskan bahwa Roy Suryo diminta untuk mengembalikan barang milik negara yang diduga berada di tangan Roy Suryo. Permintaan ini menindaklanjuti pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan 3.226 unit barang yang belum dikembalikan. Sementara itu, Sekretaris Kemenpora Gatot S. Dewabroto mengaku akan tetap meminta pengembalian barang-barang sebagaimana surat yang telah diangkat. Dan pemirsa, berikut beberapa barang yang belum dikembalikan oleh mantan Menpora Roy Suryo. Jadi kamera yang dibawa oleh si Dewa Panji ke Australia beberapa waktu yang lalu, yang harganya itu tidak murah, ya kan, diduga
itu adalah satu dari 3.200 barang yang belum dikembalikan oleh si Dewa Panci dari Rumah Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi salah satunya adalah kamera beserta lensa-lensanya. Nggak murah itu bro. Iya nggak murah, beneran nggak murah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.